Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Ini materi untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Belajar Bersama Temanmu, Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 4 volume 1. Ini materi bab 2 pembagian. Kita akan membahas halaman 24 sampai dengan 29. Ini materi kurikulum merdeka 2022. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pembelajaran ke-1, aturan pembagian. Ada 24 coklat. Coklat tersebut dibagi sama rata di antara kotak anak. Berapa coklat yang diterima setiap anak? Langkah ke-1, masukkan berbagai angka ke kotak dan temukan jawabannya. Jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak, berapa yang diterima setiap anak? Jika ada 8 anak, berapa banyak coklat yang akan diterima setiap anak? Kita cermati, di sini banyak coklatnya anak-anak. Di sini cara menghitung cepatnya di sini 1, 2, 3, 4. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhan coklatnya ada 24. Selanjutnya dibagi 4 anak. Berapa bagian yang diterima setiap anak? Ini kita bagi keseluruhan coklat ini untuk anak ke-1, ini untuk bagian untuk anak kedua, selanjutnya ini bagian untuk anak ketiga. Lanjutkan lagi, ini bagian untuk anak ke-4. Bagiannya sama anak-anak. Setiap anak mendapat bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 untuk setiap anak. Jadi jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jika coklat tersebut dibagikan kepada 8 anak, berarti 24 dibagi 8. Jumlahnya 24, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 1, 2, 3. 8 kali 3, 24. Ini bagian untuk setiap anak, berarti ini anak-anak. Setiap anak mendapat bagian yang sama. Untuk setiap anak ini bagian untuk setiap anak. Jumlah anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian setiap anak 1, 2, 3. Jadi ini 3 untuk setiap anak. Berarti 24 dibagi 8 ini sama dengan 3. Jika banyak anak 2 kali lipat, tadi 4 anak, maka banyaknya coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Kalau 4 anak, setiap anak dapat 6. Kalau anaknya ada 8, 2 kali lipat dari 4, maka bagiannya menjadi setengahnya, menjadi 3 anak-anak. Ayo temukan aturan pembagiannya. Baik, kembali ibu tulis di sini, kita cermati anak-anak. Di sini 24 dibagi 4 tadi hasilnya 6. Selanjutnya 24 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 3. Di sini ini kalau 4 menjadi 8 ini kita kali 2. Maka hasil dari pembagian ini, kalau pembaginya, bilangan pembagi di sini ini kita kali 2, maka hasil baginya ini kita bagi 2, atau hasilnya adalah setengah dari 6, yaitu 3. Pertanyaan kedua, aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagi dan hasil baginya? Di sini jawabannya di sebelah kanan. Jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, di sini pembaginya 2 kali lebih besar anak-anak, dari 4 menjadi 8, ini kali 2, maka jawabannya akan menjadi setengahnya. 3 adalah setengah dari 6. Ibu perjelas dalam kotak ini. Jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar,
maka jawabannya akan menjadi setengahnya. Yang ketiga, ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Baik, sekarang 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nih, 2 ini menjadi 4, 2 menjadi 4 ini dikali dengan 2. Maka hasil baginya tadi dibagi anak-anak, 6 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 3. Kalau pembaginya ini 2 kali lipat, maka hasil baginya menjadi setengahnya. Kita cermati lagi. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang pembaginya menjadi 6, 12 bagi 6 di sini. Berarti 3 dikali dengan 2, 6. Pembaginya dikali 2, maka hasil baginya dibagi 2. Setengahnya anak-anak, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau 2 ini adalah setengah dari 4. Setengah dari 4 itu seperti ini anak-anak. Kalau Ibu jelaskan, setengah dikali 4. 1 dikali 4, 4 per 2 di sini. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi setengah dari 4 itu 2. Kalau setengah dari 6 berarti kan di sini setengah dikali 6. 1 dikali 6, 6 per 2 di sini. 6 per 2 itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Baik, Ibu lanjutkan ke yang kedua. Ada kotak coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Yang ke-1, isilah kotak dengan bilangan yang lain dan perhatikan hubungan antara kotak dengan jawabannya atau hasil baginya. Kotak dibagi 3. Kita cermati pembagiannya anak-anak. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Pembaginya sama anak-anak, pembaginya yaitu 3. Sekarang kita cermati. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kita cermati. Bilangan yang dibagi 12. Awalnya 12 menjadi 24. Bilangan yang dibagi ini dikali 2 anak-anak. 12 dikali 2, 24. Maka hasil baginya juga dikali 2. 4 ini menjadi 8, ini dikali 2. Ibu ulangi lagi. Kalau bilangan yang dibagi ini dikali 2, maka hasil baginya juga dikali 2 atau 2 kali lipatnya. Sekarang ke soal yang sebelah kanan. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jangan lupa anak-anak, ini tadi pembaginya sama, yaitu 3. Soal yang kanan sekarang 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita cermati. Bilangan pembaginya 27 ini dibagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Bilangan pembaginya tetap, maka hasil baginya di sini 9, jadi 3 ini juga dibagi 3. Kita cermati. Kalau bilangan yang dibagi ini dibagi 3, maka hasil baginya ini juga sepertiganya ini. Atau hasil dibagi 3 dari bilangan semula. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kelihatannya ada aturan tertentu. Yang kedua, aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Dari penjelasan Ibu di atas ini, jika angka yang dibagi dikali 2, maka hasil baginya juga menjadi 2 kali lipat. Jika angka yang dibagi 3, maka hasil baginya juga merupakan angka yang dibagi 3. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Yang ketiga, jika kamu memotong kotak meter dari pita yang panjangnya lingkaran meter, akan menghasilkan persis 3 potong pita. Yang ke-1, sebuah pita yang panjangnya 24 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potong pita yang dihasilkan? Ini. Panjang pita keseluruhan ini 24 meter. Dipotong ini
dipotong jadi 8 meter setiap potong ini. Di sini 8. 8 ditambah 8 lagi 16. 16 ditambah 8 lagi 24. Ada berapa potong? 1, 2, 3. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Yang kedua, ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan lingkaran. Awalnya tadi yang atas yang ke-1 tadi 24 meter. Sekarang Ibu bagi 2. 24 dibagi 2, misalkan saja di sini 12. Ibu memberi contoh. 12 ini panjang pita 12 dibagi 3, di sini dibagi menjadi beberapa potong. Di sini hasilnya adalah 3 anak-anak, ada 3 potong. Ada 1, 2, 3 potong yang sama panjang. Tadi kalau 24 meter, setiap potong ini panjangnya 8 meter. Kalau 12 meter, 24 dibagi 2, maka 8 meter juga dibagi 2. Di sini 4 anak-anak. 4. Di sini juga 4, di sini juga 4. 4, di sini 4, ditambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, sudah tepat. Jadi kalau di sini 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Hasilnya sama anak-anak. 24 dibagi 8 sama dengan 3, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Yang ketiga, ayo temukan bilangan yang tepat untuk kotak dan lingkaran. Adakah aturan yang bisa kalian amati tentang hubungan antara kalimat matematika? Ini kita cermati, 24 dibagi 8 sama dengan 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 18 dibagi 6 sama dengan 3, 27 dibagi 9 sama dengan 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Aku menemukannya di kolom angka 3 di tabel perkalian. Yang keempat, urutkan kartu. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian bandingkan. Kita cermati. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 4 juga sama dengan 3. Hasilnya sama-sama 3. Di sini kita cermati dulu. Bilangan pembagi yang dibagi di sini dari 6 ke 12 kita kali 2. Ini. Dan bilangan pembaginya juga kita kali 2 dari 2 ke 4. Ini juga kali 2. 6 dikali 2, 12 bilangan yang dibagi. Bilangan pembaginya 2 dikali 2 sama dengan 4. Juga dikali 2, maka hasilnya tetap sama. Kita cermati lagi di sini. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita cermati. 12 menjadi 6 ini dibagi 2. Bilangan yang dibagi 2. Selanjutnya di sini 4-nya menjadi 2 di sini, 4 menjadi 2 ini juga dibagi 2. Bilangan pembaginya juga dibagi 2, hasilnya tetap sama yaitu 3. Ibu ulangi, bilangan yang dibagi 2 dan bilangan pembaginya juga dibagi 2, maka hasilnya tetap. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikali dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Selanjutnya, jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Yang kelima, ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Kita cermati. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 27 dibagi dengan 9 sama dengan 3. 9 dikali 3 sama dengan 27. 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasilnya sama, yaitu 3. Lanjut, soal yang sebelah kanan sini. Nih, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 6 dikali 4 sama dengan 24. Dibagi dengan sini, pembaginya 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 24 dibagi 8 juga hasilnya sama. Sekarang 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kita cermati bilangan yang dibagi. 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3.
Di sini bilangan pembaginya 3 nih dibagi dengan 3 sama dengan 1 yang di sini. Hasilnya sama, yaitu 3. Sekarang 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3. 12 menjadi 3, ini kita bagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, bilangan pembaginya sekarang 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasilnya sama, yaitu 3. Kita bisa menguji ini dengan menggunakan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nanti anak-anak bisa mencoba. Dalam pembagian, jawabannya atau hasil bagi akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Keempat, ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk kotak. Sekarang, yang ke-1, 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi titik-titik. 32 agar menjadi 8 ini dibagi dengan 4. 32 dibagi 8, 4. Maka pembaginya di sini juga harus dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 32 itu kalau dibagi 8 sama dengan 4 anak-anak. Dan 8 dibagi 2 hasilnya juga 4, hasilnya sama. Soal kedua, 14 dibagi 2 sama dengan kotak dibagi 8. Sekarang yang ada dulu di sini 2 ini menjadi 8 bilangan pembagi dikali 4. Maka bilangan yang dibagi agar hasilnya sama juga dikali 4 anak-anak. 14 dikali 4. Ibu hitung di sini 14 dikali 4. 4 dikali 4 16. Ini 4 dikali 1 4 ditambah 1 simpanannya 5. Nah, jawabannya 56 di sini. 14 dibagi 2 itu 7 sama dengan 56 dibagi 8 hasilnya juga 7 anak-anak. Ayo gunakan aturan pembagian. Yang kelima, Yurike memiliki 12 kelereng, Santi memiliki 3 kelereng. Di sini banyak kelereng Yurike 12, banyak kelereng Santi 3. Berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi? Baik, kita cermati. Di sini 3. Ini ada berapa kali? Ini 1 kali. Kalau dalam gambar 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kalau dalam kalimat matematika ini caranya 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Kalau ditanya berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi, jawabannya 4 kali lebih banyak. Lanjut ke soal ke-6. Uang Tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan dengan uang yang dimiliki Danang? Yang ke-1, menggunakan gambar di bawah ini tentukan berapa kali lipat uang Tagor dibandingkan uang Danang dengan gambar. Di sini ini 300, berarti ini kita buat kalau 1 kali di sini 300 lagi kita kotak 2 kali, kita kotak lagi 3 kali, kita kotak lagi, ini 4 kali. Berarti berapa kali lebih banyak? Ini 1.200 dibagi dengan 300 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 kali lebih banyak. Yang kedua, ayo isi angka yang tepat di kotak. 1.200 dibagi dengan 300. Membagi 1.200 dengan 10 akan menghilangkan satu angka 0. Jika kamu baginya dengan 10 lagi, maka akan hilang 1 0 lagi. Ini berarti membagi dengan 100 akan menghilangkan 2 0. Kita bagi 100. Bilangan yang dibagi ini kita bagi 100 anak-anak. Nih, dibagi 100.
1200 dibagi 100. Ini nolnya hilang 2, berarti ini berkurang hilang 2, tinggal 12 di sini. Ini harusnya bergeser di sini anak-anak. Nah, ini bukan di hasil tetapi 300. Bilangan yang membagi ini kita bagi juga dengan 100. 300 dibagi 100. 300 dibagi 100 hasilnya 3. Nolnya hilang 2. Di sini tadi 1200 nolnya juga hilang 2, jadi 12. 300 bagi 100 nolnya hilang 2, tinggal 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. 1200 bagi 300 hasilnya juga 4. Hasilnya sama. Untuk menyederhanakan kita menghitung caranya seperti itu. Ini kita hilangkan nolnya, dua-duanya harus bilangan yang dibagi dan juga bilangan yang membagi. Soal ketujuh anak-anak, berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Baik, di sini Ibu bahas dengan cara yang atas tadi agar anak-anak paham. 24.000 ini dibagi dengan 4.000. Ini sama dengan ini. Caranya bilangan yang dibagi ini kita bagi dengan 1.000 agar nolnya hilang 3, 1, 2, 3, tinggal 24. Bilangan pembaginya juga harus kita bagi dengan bilangan yang sama anak-anak 1.000 di sini agar nolnya juga hilang 3. Ini berarti 4.000 dibagi 1.000 itu nolnya hilang 3, tinggal 4. Ini sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6, hasilnya 6 anak-anak. Berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Jawabannya 6 kali lebih banyak. Materi kedua, pembagian dengan puluhan dan ratusan. Yang ke-1, jika kamu akan membagi 80 lembar kertas lipat sama rata pada 2 orang, berapa banyak yang akan diterima setiap orang? Tulis kalimat matematikanya. Banyak kertasnya tadi 80. Dibagi dengan banyak orangnya 2. Jika 10 lembar kertas dikelompokkan menjadi 1, tulislah kalimat matematikanya. Tadi ada 80 dikelompokkan 10. Kelompoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Banyak kelompok kertas 10-an ada 8. Dibagi banyak orangnya 2. Berapa banyak kelompok kertas yang diterima setiap orang? Yang ditanya berapa banyak kelompok. 8 dibagi 2, 4 kelompok. Kalau kita kembali ke atas, berapa banyak yang akan diterima setiap orang? Tadi ada 4 kelompok. 4 dikali 10. Kalau anak-anak ini Ibu agak panjangkan caranya seperti ini. Tadi ada 4 kelompok. Setiap kelompok ada 10, 40 anak-anak. Kalau anak-anak bisa langsung menghitung, cara kita berpikir cepat, 4 kelompok, tiap kelompok 10, langsung 40. Ada 40 lembar. Tulis lembarnya di sini anak-anak. 40 lembar. Soal kedua anak-anak, jika kamu akan membagi 800 kertas lipat sama rata kepada 2 orang, berapa lembar kertas yang akan diterima setiap anak? Yang ke-1, tulislah dalam kalimat matematika, berarti 800 dibagi 2. Kedua, jika kertas lipat tersebut dikelompokkan sehingga bisa dinyatakan sebagai 8 dibagi 2. Ada berapa lembar kertas K di setiap kelompok? Ada berapa lembar? Agar 8 ini kelompoknya 100-an anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap kelompok ada 100 lembar. Agar menjadi 8 dibagi 2, 8 kelompok dibagi 2. Ada berapa lembar kertas K di setiap kelompok? Jawabannya 100 lembar. Ada berapa banyak kelompok kertas yang diterima setiap orang? Berarti tadi kan 8 kelompok dibagi 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah ada berapa banyak kelompok kertas yang diterima setiap orang? 4 kelompok. Nih, 4 kelompok
Kalau berapa lembar kertas yang akan diterima setiap anak? Ada 4 kelompok, setiap kelompok 100-an, berarti jawabannya 400 lembar. Baik, Ibu membahas latihan anak-anak. Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini 60. Ini dibagi 2 sama dengan. Ini 60 cara mudahnya. Ini kita bagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok anggotanya 10 anak-anak. Jadi di sini ada 6 kelompok. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 tiap anggota 10, 3 kelompok. Tiap kelompok anggotanya 10, berarti kita tambah 01, 30. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lanjut ke soal kedua. 80 dibagi 4. Ini sama dengan. Ini 80 kita bagi kelompok-kelompok. Tiap kelompok anggotanya 10. Ada 8 kelompok. 8 dibagi 4, 2. Anggota tiap kelompok ada 10, berarti tambah 01. 2 kali 10, 20. Lanjut ke soal ketiga. 600 ini dibagi 2 sama dengan. Kalau 600 kita bagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok anggotanya 100. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali anggota tiap kelompok 100 anak-anak, berarti 300. Lanjut 800, ini soal keempat, dibagi dengan 4. Nih. Kalau nolnya 2, kita kelompokkan. Tiap kelompok anggotanya 100. 8 kelompok, 8 dibagi 4, 2. Anggota tiap kelompok 100, berarti sama dengan 200. 800 dibagi 4 sama dengan 200. Mudah bukan anak-anak? Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.